Beriman. Mereka melihat dengan cahaya Allah, dengan mata hati maksudnya. Wa yatakallam bi ilhamillah. Ngomongnya dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hakata. Di Al-Qur'an juga dikatakan hal tersebut. Biar apa? Biar kita enggak dominan dengan yang zahir. Rukun iman itu enggak ada yang pernah kita lihat kan? Beriman kepada Allah kita nggak lihat Allah, beriman malaikat kita nggak lihat malaikat, beriman kepada kitab kita nggak lihat kitab, ya kan? Kecuali Al-Quran kita lihat ya, maksudnya kitab-kitab sebelum Al-Quran kita nggak lihat, Rasul-Rasul kita nggak lihat, bahkan Rasul apa kita nggak kita lihat, kita suruh beriman. Kiamat kita nggak paham kapan waktunya, takdir ke depan kita juga nggak tahu. Iman lebih mulia. Jadi sesuatu yang tidak terlihat lebih mulia daripada yang terlihat. Maksudnya batin lebih diutamakan oleh Allah Ta'ala daripada zahir. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Orang bisa mendirikan salat kalau beriman kepada sesuatu yang nggak kelihatan. Bil ghaib. Ghaib itu artinya nggak terlihat. Dan Rasul juga ngasih tahu sama kita di dalam Al-Qur'an. Qul hadhihi sabili. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakan, ya wahai Nabi Muhammad SAW, Allah menyuruh Nabi Muhammad, kalau nggak salah di dalam surat Yusuf itu, akhir-akhir surat Yusuf. Hadhihi sabili, ini jalanku kata Rasul SAW. Qul hadhihi sabilu ad'u ilallah, aku mengajak kamu ke jalan Allah. Ala basirah, dengan mata hati. Wah, kalau mata kepala bisa dibohongin. Tapi kalau tuntunan Rasulullah, mengikuti Rasulullah, taklim agar mencintai Rasulullah, kagak ketipu, pakai mata hati. Jadi beda ya. Tadi ala basiratin, berarti pakai mata hati. Kalau basar, mata kepala. Ini di sini ala basiratin. Ana kata Rasulullah SAW, wa manit taba'ani. Aku dan yang ikut sama aku, kata Rasulullah SAW. Yang mengikuti aku maksudnya. Mengikuti Rasulullah SAW juga harus pakai ilmu. Kan harus pakai cinta, cinta harus pakai ilmu. Lucu lah orang mencintai sesuatu tanpa ilmu, pasti ente lihat lucu. Beberapa orang mengatakan bukan lucu itu justru kekurangan akal, kalau nggak jiwa. Dia mencintai sesuatu, tapi dia nggak paham yang dia cintai. Dia takrir, kadang-kadang nggak untuk dirinya, untuk orang lain, omongin sama orang lain. Anak kata, anak mencintai ini. Dan harus ada dalil. Yang paling berat adalah dalil mencintai Allah dan Rasulnya. Dalilnya mana ente kalau ditanya begitu? Dalil di dunia bisa ente ngarang-ngarang. Yang masalah itu dalil di akhirat. Dalil di akhirat itu nggak bisa kita ngomong salah, keliru, semuanya tepat. Paham? Kalau tangan kita berbuat salah, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kan diurut ya dari awal gitu, diurut oleh Allah Subhanahu wa taala. Detail. Ya, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya detail. Paham? Macam-macam, 100.000 tahun, satu orang ada 50.000 tahun. Lah itu orang loh. Nggak tahu itu di total, di riwayat katanya sampai 50.000 tahun. Ada bilang 50 juta tahun di mahsyar. Ya itu kan sebenarnya pakai akal kita berat itu. Setahun 2 tahun kumpul begitu. Dan semua orang tergantung amal solehnya. Dan kalau dosanya sedikit ya keringetnya sampai mata kaki cukup. Kalau dosanya banyak nggak bisa nafas itu. Tapi dihidupin sama Allah Ta'ala. Sakit terus menunggu ketakutan dan lain sebagainya. Gara-gara ilmunya nggak benar. Lah ilmu itu menghantarkan kita biar selamat di akhirat. Biar hati kita selamat. Nggak bisa orang hati selamat bahlul, nggak bisa. Itu hati yang bodoh, itu hati yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya hati ya, bukan akal, kembali ke hati.
Apa bedanya? Kalau akal ya menerima bisa di stop gitu. Tapi kalau udah nyampe hati, gabung sama hati, ya ilmu yang baik, maka akan berbuah amal soleh. Seperti itu. Yaitu ilmu yang benar akan menjadikan hati yang selamat. Ya, lah orang yang selamat di akhirat itu yang hati, apa orang yang selamat, sukses waktu diinterogasi sama Allah Ta'ala adalah bukan orang alim. Di sini nggak diomongin orang alim. Hati yang pinter enggak. Hati ma'rifat enggak. Hati terjaga enggak. Hati yang selamat. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu senang sama ilmu, senang sama majalis zikir. Ada perasaan gitu. Kalau enggak menuntut ilmu ada perasaan kurang, enggak zikir ada perasaan kurang. Itu hati yang selamat. Paling bahaya hati itu lupa. Ingat-ingat ya. Lupa dunia aja dosa. Enggak baik. Lupa. Gara-gara hal tertentu di mata kita. Wah, lagi lagi in gitu. Kita lupa semuanya, kita perhatiin ini. Hati-hati. Itu semuanya, itu jebakan dari syaitan. Ya, semuanya yang kita lihat pakai mata, kalau kita nggak tafakuri, nggak kita lihat, nggak kita pikir pakai ilmu, itu jebakan semuanya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ntar ujungnya itu nyesel doang, kata Allah Ta'ala. Inja'akum fasikum binaba'in. Juga datang kefasikan. Mau tiba-tiba atau sedikit demi sedikit. Ini semuanya kan yang datang kepada kita itu hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, mendekatkan kita ke dalam murka Allah atau jahannam atau neraka. Baru beberapa tahun ini kan banyak sekali TV, HP. Orang dilupakan dengan hal tersebut tanpa dia paham, tanpa dia ngeh. Paham nggak?